Baik, anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Mufid di sini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang materi SMK Matematika kelas 11, di mana kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi di bab ini, dari peta konsep yang ada, yang ingin saya bahas adalah cukup yang ini dulu, faktorisasi saja dulu. Faktorisasi. Jadi, biar waktunya tidak terlalu panjang, nanti kalau bahas semuanya, jadi waktunya panjang banget. Saya akan membahas di sini, jadi persamaan kuadrat. Awal persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah, di sini sudah ada ya, adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Pangkatnya tertinggi 2. Contoh, bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat pangkatnya 2, BX pangkatnya 1, C ini konstanta pangkatnya 0. Dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa ada syarat itu? Ayo, ada yang tahu? Iya, karena jika A-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi ini. Persamaannya menjadi 0x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka menjadi 0 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi bx plus c sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat, tapi ini adalah persamaan linear. Sudah kita bahas di mana? Di kelas 10 kemarin, persamaan linear. Jadi yang kita bahas sekarang adalah persamaan kuadrat. Nah, mulai ya, contoh. Di sini ada, Pak Mufid punya contoh nih. 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0. A-nya berapa? Kalau dari unsur ini, A adalah angka di depan x kuadrat, A-nya 2. B-nya berapa? B adalah angka di depannya x, B-nya sama dengan 4. C-nya berapa? C adalah angka dengan konstanta, min 1. Contoh lagi. Di sini ada x kuadrat plus 3x sama dengan 0. A-nya berapa? A sama dengan 1. Di sini ada 1. Di depan x kuadrat ada angka 1. Terus B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. C-nya berapa? Mana C-nya? C-nya mana? C-nya sama dengan 0. Karena tidak ada unsur C di sana. Sekarang, kalau contoh lagi. 2x kuadrat plus 3x plus 12 sama dengan 0. A-nya berapa? 2x kuadrat sama dengan 3x plus 12. A-nya berapa? 2. Oke, A-nya 2. B-nya berapa? 3. Beneran 3? Bukan. C-nya berapa? 12. Bukan. Kok bisa bukan, Pak? Kita lihat. Karena bentuk ini belum menjadi bentuk baku. Bentuk bakunya selalu sama dengan 0. Berarti jadikan bentuk baku sama dengan 0. Kita pindah ke ruas kiri. 2x kuadrat min 3x min 12 sama dengan 0. Maka bentuknya sudah baku. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan min 12. Begitu ya, bisa dipahami. Lanjut ya. Oke. Sekarang, menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat perlu diselesaikan nggak, Pak? Perlu. Contoh, ketika kita di dalam persamaan linear, 3x min 8 sama dengan 0. Min 9 misalkan. Berarti jadinya 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 3. X sama dengan 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Itu ketika kita berada di persamaan linear. Sekarang kalau kita di persamaan kuadrat bagaimana? Ya sama sebetulnya, mencari nilai x. Sehingga jika disubstitusi ke persamaannya tadi akan bernilai benar. Contoh. Di sini ada x kuadrat plus 2x min 15. Kalau Pak Mufid tanya A-nya berapa? A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 15. Ini ya, kita lihat. Berapakah nilai X yang benar untuk ini? Kan harus coba satu-satu. Ya, kita coba. Kalau X-nya sama dengan 1 gimana, Pak? Berarti jadinya 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 15. Sama dengan 0 nggak? 1 ditambah 2 kurangi 15, apakah sama dengan 0? Berarti jadinya 3 kurangi 15, apakah sama dengan 0? Ternyata min 12 sama dengan 0? Tidak. Ini berarti salah.
Kita coba yang lain misalkan. Misalkan pakai angka yang lain, kita coba pakai 2 misalkan, 2. Kalau X-nya sama dengan 2 berarti jadinya 4. 4 ditambah 4 kurangi 15. Apakah benar? 4 kurangi 4 kurangi 15? Ternyata 8 kurangi 15 apakah sama dengan 0? Ternyata tidak. Kita coba 3. 3 berarti jadinya 9. 3 kuadrat 9 ditambah 6 kurangi 15 sama dengan 0. Ternyata 15 kurangi 15 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oh, ternyata benar Pak. Jika X-nya sama dengan 3, dimasukkan ke sini, ternyata benar Pak. Oh, berarti ketemu dong Pak persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ketemu bahwa di situ tinggal kita masukkan saja. Adakah unsur yang lain? Misalkan kita coba. Saya coba dengan angka 5. Misalkan angka 5. Atau angkanya berapa ya? 5 bolehlah misalkan. Min 5 boleh negatif misalkan. Berarti kalau min 5 berarti jadinya min 5 kuadrat ditambah 2 kali min 5 dikurangi 15. Apakah sama dengan 0? Di sini menjadi 25. 25 kurangi 10 kurangi 15. Apakah sama dengan 0? Berarti menjadi 15 kurangi 15 sama dengan, oh ternyata min 5 pun benar Pak. Kalau dimasukkan ke sana juga benar. Oh, berarti bisa jadi jawabannya 2 macam, Pak. Nah, daripada mencari satu per satu untuk nilai X sehingga disubstitusikan menjadi benar, maka di sesi kali ini Pak Mufid akan membahas bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Caranya ada berapa? Ada 3 cara. Cara pertama pakai faktorisasi, cara kedua dengan kuadrat sempurna, dan cara ketiga menggunakan rumus. Rumusnya biasa dikenal rumus ABC. Nah, sesi kali ini yang kita bahas faktorisasi jadi dulu ya. Oke, kita bahas dengan faktorisasi dulu. Faktorisasi. Faktorisasi itu sebetulnya kalian sudah kenal deh faktorisasi. Zaman SD mungkin udah kenal belum yang kayak gini. Misalkan ada 16 difaktorkan jadi 28, difaktorkan menjadi 24, difaktorkan lagi menjadi 22. Saya yakin kenal. Namanya apa? Pohon faktor. Kenal ya? Oke. Di sini juga sama, kita mencoba sebuah persamaan kuadrat kita pecah menjadi perkalian. 16 kita pecah menjadi 2 kali 8. 8 kita pecah jadi 2 kali 4, 4 kita pecah 2 kali 2. Tapi yang di fungsi persamaan kuadrat ini kita hanya memfaktorkan sekali aja. Jadi misalkan ada x kuadrat min 5x plus 6, kita pecah nantinya dengan cara cari 2 bilangan. Di sini cari 2 bilangan yang hasil kalinya adalah 6 dan jumlahnya adalah min 5. Di sini ada x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita cari yang dikalikan sama dengan 6, dijumlahkan nanti sama dengan yang tengah atau sama dengan min 5. Kita coba dengan contoh soal langsung aja. Kita cari angka yang dikalikan sama dengan 6, dikalikan sama dengan yang belakang. Kalau dijumlahkan sama dengan yang tengah, sama dengan min 5. Berarti berapa? 6 itu kan berarti bisa antara 1 dan 6. 1 dan 6, bisa? Bisa. Kalau dijumlahkan bisa nggak jadi min 5? 1 dan 6. Atau satu lagi, 2, 3 juga boleh. 1 dan 6 bisa dijumlahkan jadi min 5? Bisa Pak. Salah satunya negatif. Min 1, maaf. Ini berarti menjadi plus 1 dan min 6 Pak. Plus 1 dan min 6 kalau dijumlahkan min 5 Pak. Tapi apakah 1 dan min 6 dikalikan sama dengan 6? Tidak. Berarti yang berlaku adalah yang ini. Ketika ada min 2 dan min 3, kalau min 2 dikalikan dengan min 3 ketemunya 6. Kalau min 2 ditambah dengan min 3 ketemu juga min 5. Sehingga pemfaktorannya menjadi kayak gini, kayak pohon faktor biasa. Berarti menjadi perkalian antar X, di sini juga X, di sini min 2, di sininya min 3. Ini pemfaktorannya sama dengan 0. Setelah itu karena ini bentuk perkalian, berarti jadinya bisa jadi X min 2
sama dengan 0. Ininya yang 0, karena perkalian menghasilkan 0 itu gimana? Berarti salah satu 0, atau bisa juga dua-duanya 0. Berarti di sini X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 3. Kita coba substitusikan, apakah 2 dan 3 adalah faktornya ini? Seperti yang tadi kita coba. Berarti kalau kita coba X sama dengan 2, berarti menjadi 2 kuadrat, min 5 kali 2, ditambah 6 sama dengan 0 kah? Atau yang ini juga 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 6. Apakah sama dengan 0? Kita coba buktikan. Di sini berarti menjadi 4. 4 dikurangi 10 ditambah 6 sama dengan 0 apa tidak? 4 kurangi 10 min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Oh, 0 sama dengan, oh benar Pak, ternyata 2 adalah faktor dari ini. Sekarang kita coba 3, 9. 9 kurangi 15 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti jadinya min 6 plus 6 sama dengan 0. Berarti jadinya 0 sama dengan 0. Oh, ternyata juga benar Pak. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Apakah selalu positif, Pak? Bisa jadi. Apakah hasilnya selalu negatif semua? Bisa jadi. Bisa positif dan negatif, Pak? Bisa jadi. Nanti silahkan dipelajari. Langkah pertama ini. Kita coba lagi yang lain. Oke. Sekarang, kalau misalkan B-nya 0 bagaimana? Nih, terlihat. Di sini ada X kuadrat min 9 sama dengan 0. Caranya gimana? Ya sama kayak tadi. Berarti sebetulnya di sini adalah X kuadrat min 0. X min 9 sama dengan 0. Aslinya kan ini B-nya 0. Di sini hanya 1, B-nya 0, C-nya min 9. Caranya sama. Dikalikan ketemunya min 9, dijumlahkan ketemunya 0. Min 9 itu berapa kali berapa? Berarti min 9 bisa jadi perkalian antara berapa dan berapa ya? Antara berapa dan berapa ya? Antara 1 dan 9. Bisa juga berapa? Bisa juga 3 dengan 3. 1 dan 9 dijumlahkan bisa nggak jadi 0? Dijumlahkan bisa nggak jadi yang 0? Nggak bisa Pak. Oke, nggak jadi. 3 sama 3 bisa nggak jadi 0? Oh bisa Pak, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti ini kalau difaktorkan menjadi X, di sininya juga X, berarti ini sama dengan 0. Di sini menjadi min 3, di sana menjadi plus 3. Pak, bolak-balik boleh? Boleh, karena perkalian bersifat apa ayo? Yang bisa ditukar kanan kiri. Jadi 2 kali 3 sama nggak dengan 3 kali 2? Sama? Sama. Ayo sifat apa ayo? Ingat-ingat ya. Oke. Berarti sekarang menjadi X min 3 sama dengan 0. Atau bisa juga X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Himpunan penyelesaiannya adalah positif 3 dan negatif 3. Dimasukkan coba, silahkan. Dimasukkan ke sini berarti jadinya 3 kuadrat 9, 9 kuadrat 9, 0. Kalau yang min 3 gimana? Min 3 dikuadratkan 9, 9 kurangi 9 sama dengan 0. Clear? Oke, lanjut. Kalau sekarang, kalau C-nya 0 bagaimana? Nih, contoh kalau C-nya 0. Kalau tadi yang pertama komplit, yang kedua B-nya 0, sekarang C-nya 0. Kalau C-nya 0 gimana? Kalau C-nya 0 berarti jadinya terlihat bahwa X kuadrat min 5X plus 0 sama dengan 0. Berarti dikalikan sama dengan 0, dijumlahkan sama dengan min 5. Dikalikan sama dengan 0, jumlahkan sama dengan min 5. Berarti apa? 0 sama 5 pastinya. Dikalikan sama dengan 0, dijumlahkan min 5. Sehingga bentuk ini menjadi sama kayak tadi. Di sini ada X, di sini ada X. Di sini ada 0, di sini ada min 5. Loh, depannya 0 gimana? Positif apa negatif? Boleh positif, boleh negatif. Saya ambil negatif aja lah. Atau positif aja, boleh positif. Karena 0 tidak ikut positif dan tidak ikut negatif. Berarti menjadi X plus 0 sama dengan 0. Atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 0. Atau X sama dengan 0.
X sama dengan 5. Kita coba substitusikan. Oke, 0 kalau dikuadratkan, 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0. 0 kurangi 0, 0. Berhasil. 5, 25 kurangi 25 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? 0 sama 5. Sip. Clear, nggak ada masalah? Lanjut. Satu lagi. Bagaimana jika A-nya lebih dari 1? Maksudnya gimana, Pak? A-nya lebih dari 1? Ini ada catatan kayak gini. Oke lah, lanjut aja, saya langsung ke prosesnya aja. Di sini sebetulnya sudah ada, tapi saya tak langsung ke menjelaskan saja. Contoh di sini ada 3x kuadrat plus 2x min 5. Terlihat di sini. A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 5. Nih, gimana cara ngerjakannya? Nah, ikuti langkahnya pelan-pelan. Caranya adalah ketika di sini ada 3x kuadrat, kalau yang tadi kan x kuadrat berarti x sama x. Nih, yang ini tadi nih, x kuadrat selalu diawali dengan x dan x. Yang ini gimana dong? Yang ini berarti juga caranya sama. Ketika di sini 3x kuadrat, ya sudah ikuti 3x dan kalikan 3x sama dengan 0. Loh Pak, ini berarti nanti jadi kalau dikalikan 9x kuadrat. Ya udah dibagi 3, kan sama aja. Sama ya? 9x kuadrat dibagi 3 kan 3x kuadrat. Sekarang caranya gimana? Caranya adalah kalau dikalikan, bukan lagi yang belakang, tapi dikalikan sama dengan ini kali ini. Nah, kalau dikalikan menjadi min 15, terlihat ini A kali C. Keterangannya ada di depan ya, keterangannya ada di sini. Cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah min 15, karena ini kali ini A kali C. Terus yang dijumlahkan adalah yang tengah, sama. Berarti jadinya dikalikan min 15, dijumlahkan sama dengan 2. Kita coba. 15 itu kan bisa 1 sama 15. Bisa juga 2 nggak bisa. 3 sama 5. Oke, kita ambil unsur-unsurnya nanti. 1 sama 15, kalau salah satunya negatif bisa nggak? Kalau dijumlahkan sama dengan 2. Yang diminta kan dijumlahkan sama dengan positif 2. 1 sama 15 bisa nggak? Yang ini negatif jadinya min 14. Yang ini negatif jadi positif 14. Nggak bisa. Berarti yang ini kayaknya bisa deh. 3 sama 5. Biar jadi 2 yang mana? Yang ini negatif, yang sana positif. Menjadi min 3 ditambah 5. Berarti kita taruh aja. Pak, naruhnya boleh bolak-balik? Boleh. Di sini min 3, di sininya plus 5. Pak, sekarang dibagi 3 ya. Baik, kalau saya tuliskan 3 kali 8 dibagi 2. Membaginya gimana? Gini ya, salah satu aja ya. Berarti jadinya 3 kali 4. Sama dengan ini juga. Yang bisa dibagi yang mana? Yang depan nih. Coret aja boleh. Berarti menjadi x min 1 dikalikan dengan 3x plus 5. Sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Atau 3x plus 5 sama dengan 0. X sama dengan 1, terus 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3. Himpunan penyelesaiannya kok pecahan, Pak? Kita coba deh, apakah pecahan ini memenuhi? Kita lihat, berarti jadinya kalau yang pakai 1, 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 5. Apakah sama dengan 0? Ini berarti 3 ditambah 2 min 5 sama dengan 0. Terbukti yang ini. Yang 3 per 5 per 3 gimana? Kita coba. 3 kali min 5 per 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 per 3 min ya, maaf, min 5 per 3 dikurangi 5. Apakah sama dengan 0? Kita lihat. Ini berarti jadinya 3 kali 25 per 9. Betul ya, positif ya. Ditambah, jadi negatif. Berarti min 10 per 3 dikurangi 5, apakah sama dengan 0? Aduh, agak ribet ya, nggak apa-apa. Ini saya coret, ini saya coret. Berarti jadinya menjadi 3, 25 per 3 dikurangi 10 per 3 dikurangi. Ini sekaligus 5-nya saya buat per 3, 15 per 3. Apakah sama dengan 0? Ini berarti jadinya 25 kurangi 10 kurangi 15. 0 per 3 apakah sama dengan 0? 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5 per 3. Begitu anak-anak.
agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Kita coba pelajari bahwa untuk pemfaktoran bisa terjadi yang pemfaktoran secara biasa tadi, bilangan biasa, bukan bilangan biasa, bentuknya berbentuk utuh, A, B, dan C-nya tidak 0. Bisa juga Pamfit tadi contohkan, jika B-nya 0 gimana, terus kalau C-nya 0 gimana, kalau C-nya lebih dari A-nya lebih dari 1 gimana. Sudah semuanya bisa dipelajari, ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Saya cukupkan untuk kali ini, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Salam sehat selalu.